Alhamdulillahirabbil alamin, nasib baik kalau untuk es batu dekat kampungnya Bang Toha banyak yang jual. Dan alhamdulillah kali ini mau bersedekah ke pondok pesantren 60 cup lebih, sedekah daripada orang baik dari Malaysia, Penang, insya Allah. Mbak Feni kerja sampai malam. Semangat, Mbak. 160 cup yang tadi siang Bang Toha sudah sedekahkan kepada warga sekitar. Kali ini ada 60 cup atau 60 cawan yang dimana ini untuk pondok pesantren. Kebetulan di kampungnya Bang Toha ini ada acara Maulid Nabi, sahabat-sahabatku semua. Jadi Bang Toha sedekahkan ke pondok pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sangat. Tak sangka kalau ada orang baik sampai memborong jualannya Bang Toha. Dan Bang Toha ini juga sering kali mendapat pengalaman yang sangat tak terduga ketika merantau di Malaysia, yang dimana memang sahabat-sahabat daripada Malaysia kalau bab soal bersedekah ini tidak mengenal dari mana, kemudian bangsa apa. Pengalaman saya ketika merantau di Malaysia yang dimana saya sering mendapat sedekah makanan yang dimana saat saya berada di kedai makan, tahu-tahu sudah ada yang membayarnya. Tahu-tahu Bang Toha itu agak cukup bingung ya, kok bisa ya di negara orang, tapi saya mendapat pengalaman yang dimana kadang-kadang itu belum saya temukan di negara saya sendiri. Jadi itulah luar biasanya sahabat-sahabat kita daripada Malaysia dalam bab soal urusan bersedekah. Ini bukan tentang saya memuji-muji berlebihan sahabat-sahabatku semua, tetapi ini real pengalaman saya ketika saya merantau di Malaysia. Memang kenyataannya seperti itu yang saya alami. Sering mendapat sedekah makanan dari orang yang tidak saya kenal, atau istilahnya tiba-tiba mengejutkan. Apalagi kemarin saya bersama Mas Randy makan di kedai, itu pun juga mendapat pengalaman yang serupa. Tahu-tahu makanan yang saya makan sudah dibayar orang-orang baik daripada Malaysia. Biasanya mereka akan menanyakan, "Wak, dari mana?" "Dari Indonesia, Bang." "Oh, sudah lama merantau di sini." "Sudah cukup lama, Bang." Tahu-tahu biasanya makan apa gitu. Ini makan nasi goreng dengan ayam goreng. Ketika saya mau membayar, tiba-tiba sudah dibayar, Bang, tadi orangnya. Dan itu cukup mengagetkan saya, sahabatku semua, yang dimana saya tidak kenal orangnya. Tapi sahabat-sahabat kita daripada Malaysia, bab soal bersedekah memang tidak pilih-pilih lah. Intinya kamu dari mana, kamu orang mana, enggak seperti itu. Dan alhamdulillah sampai di kampung Bang Toha pun tiba-tiba Bang Toha mendapat, alhamdulillahirabbil alamin, rezeki yang tidak terduga, yang dimana beliau memborong es tehnya Bang Toha untuk dibagikan kepada warga sekitar, dan sebagian Bang Toha sumbangkan ke pondok pesantren. Kata istri saya, ini merupakan salah satu pondok pesantren yang dimana dia dulu juga mengaji di sini. Jadi disinilah tempat anak-anak kecil, remaja mengaji atau hafalan Al-Quran, sahabat-sahabatku semua. Dan setelah jualan sampai larut malam, kali ini Bang Toha mau berbelanja barang-barang ya, sebab banyak barang udah habis. Untuk menuju pekannya ini juga membutuhkan perjalanan yang cukup lumayan jauh, sahabatku semua. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya, "Bang, kalau di kampungnya Bang Toha suasana malam seperti apa sih?" Suasana malamnya seperti ini, sahabatku semua. Karena ini sudah agak larut malam, jadinya suasananya itu agak sepi. Biasanya kalau lepas maghrib, motor itu begitu sangat banyak sekali lalu lalang. Dan di sini memang kalau untuk kendaraan mobil itu jarang-jarang, sahabatku semua. Sebab harga mobil di sini tahu sendirilah, sahabatku semua. Kalau tidak punya uang ratusan juta, tidak bisa beli mobil.
Bahkan banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar juga, Bang Toha kenapa nggak beli mobil, enak beli mobil bekas-bekas, biar istri nyaman kalau diajak jalan ke sana ke sini, nggak capek. Sebenarnya juga ingin beli mobil sahabatku semua, tapi mobil di sini meskipun mobil bekas itu harganya masih sekitar 80 juta, 60 juta, 70 juta. Jadi masih cukup agak mahal. Sedangkan Bang Toha tabungannya belum ada segitu. Ya doakan saja mudah-mudahan bisa beli mobil biar sang istri ketika diajak ke sana ke sini itu nggak capek. Alhamdulillah dengan motor pun ini juga sudah membuat saya bersyukur sahabatku semua. Apalagi motor yang saya naiki ini merupakan salah satu hasil jerih payah saya merantau di Malaysia. Kalau untuk suasana kampung saat larut malam seperti ini, suasananya itu agak sepi sahabatku semua. Jadi nggak begitu ramai. Ini kalau pukul Malaysia sekitar pukul 11 ya. Kalau di sini pukul 10. Jadi waktu Indonesia dengan Malaysia itu selisih 1 jam. Misal kata di Indonesia pukul 10, di Malaysia pukul 11. Dan akhirnya sudah sampai di Pekannya. Tadi Bang Tua skip ya, kalau nggak di skip itu videonya cukup lumayan jauh. Dan di masjid di sini ada acara Maulid Nabi sahabat-sahabatku semua. Di kampung yang Bang Tua tadi di pondok pesantren juga ada acara Maulid Nabi, tapi tidak sebesar seperti di masjid yang ada di Pekan ini ya. Jadi di sini ada acara Maulid Nabi. Masya Allah, begitu sangat ramai jamaah yang hadir sahabat-sahabatku semua. Sebenarnya Bang Toha mau berbelanja pagi, cuma karena pagi Bang Toha mau persiapan jualan lagi. Dan alhamdulillahnya ada hamba Allah yang begitu sangat baik mau memborong es tehnya Bang Toha lagi. Jadi itu yang membuat saya Masya Allah bersyukur sangat, tak sangka sampai seperti ini saat di kampung halaman. Jadi waktu Bang Toha awal-awal jualan itu juga nggak mudah sahabatku semua. Istri kadang-kadang sampai bingung cari tempat karena baru jualan beberapa hari pindah tempat. Tempatnya mau dipergunakan yang lain. Pindah tempat lagi, pindah tempat lagi. Jadi 2 kali atau 4 kali, 4 kali pindah tempat. Dan baru kali ini bisa stay cukup lama. Ya karena kalau kita nggak punya lahan sendiri itu memang agak susah sahabatku semua. Meskipun kita sewa, namun kadang-kadang sang pemilik tanah tersebut biasanya akan menggunakan untuk keperluan lainnya. Kali ini Bang Toha mau singgah ke ATM dulu untuk mengambil uang berbelanja untuk jualan esok lagi sahabatku semua. Dan di sini penjual makanan meskipun malam tetap berkeliling sahabatku semua, yaitu penjual bakso secara keliling. Di Indonesia itu hal biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai berbelanja di Pekan. Kali ini Bang Toha singgah di kedai makan. Jadi kalau untuk kedai makan di Indonesia ini rata-rata masakannya sambal ikan teri, sambal ayam penyet, dan tidak ada pilihan lainnya ya. Mungkin kalau di Malaysia biasanya kalau saat malam-malam seperti ini bisa mencari sup tom yum, tapi kalau di kampung yang Bang Toha nggak ada. Rata-rata memang masakannya sambal sahabat semua. Untuk jenis minumannya pun hanya 2 jenis ya, minuman limo es dan ini tempat untuk cuci tangan. Jadi di sini makannya menggunakan tangan sahabatku semua. Alhamdulillah jualan tadi pagi hingga sampai larut malam. Alhamdulillah penjualan laris manis, dan kali ini berbelanja di Pekan. Kalau Bang Toha belanja di kampung sendiri itu barangnya kurang lengkap. Jadi harus menuju ke Pekan, dan jarak dari Pekannya ini juga cukup lumayan jauh sahabat semua, melewati beberapa perkampungan juga. Untuk makanan di Indonesia sahabat-sahabatku semua, pecel lele, ayam penyet itu tidak memakai kuah sup. Tapi kalau di Malaysia memakai kuah sup. Di sini kebanyakan makanannya itu sambal ya. Cumi pun juga disambal. Ikan keli juga disambal. Jadi kalau cari makan malam seperti ini, menunya hanya kebanyakan pakai sambal. Tidak ada menu makanan lainnya. Jom untuk sahabatku semua, jemput makan. Jadi di sini makanan di kampungnya Bang Toha ini semuanya serba sederhana. Kalau di
samakan dengan Malaysia itu jauh sahabatku semua. Kalau di Malaysia, Bang Toha biasanya kalau malam-malam seperti ini sering makan sup daging, sup tulang bersama Mas Randy. Tapi kali ini sudah berada di kampung halaman, makanya ikan keli sambal pakai tahu tempe. Jadi kalau warung di Indonesia ini, tahu tempe ini tidak pernah tertinggal sahabatku semua. Meskipun ayam penyet juga dikasih tahu tempe, ikan keli juga dikasih tahu tempe. Dan untuk harga makanan di kampungnya Bang Toha di sini masih terbilang cukup murah. Satu porsi ikan keli dengan tahu tempe seperti ini dihargai sekitar 7 ringgit dengan sekali minumannya, atau sekitar Rp22.000. Jadi misal kata bawa uang 15 ringgit untuk makan berdua itu sudah cukup sahabatku semua. Sebenarnya yang jualan pun untungnya sedikit. Cuma mau nggak mau harus menyesuaikan tentang kondisi yang ada di kampung. Karena upah kerja di kampung di sini juga tidak begitu mahal sahabatku semua. Kalau makanannya dijual mahal juga tidak laku. Bang Toha jual es teh saja Rp3.000 atau sekitar 80 sen. Kalau ditanya untung apa enggak sih Bang, untungnya itu sangat nipis sangat ya. Belum bayar sewa, belum lagi barang-barang agak mahal juga. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Bang Toha tidak bisa melanjutkan membuat video karena begitu sangat penat sahabat-sahabatku semua. Pulang berbelanja dari pekan sampai pukul 11. Alhamdulillahirobbilalamin, amanah daripada hamba Allah yang telah bersedekah. Es tehnya Bang Toha sudah saya tunaikan, dan kali ini Bang Toha mau pergi ke kebun sambil ngevlog jalan kaki menunjukkan suasana perkampungan yang ada di kampungnya Bang Toha. Biasanya Bang Toha kalau pergi ke kebun itu naik motor, tapi kali ini Bang Toha mau jalan kaki sambil menunjukkan suasana perkampungan yang ada di kampungnya Bang Toha. Depan rumahnya Bang Toha pun ada penjual es tebu, penjual kelapa muda. Untuk nuansa kampungnya Bang Toha ini memang kampung yang berada di pedalaman. Jadi di sini untuk cuacanya itu memang benar-benar segar. Udaranya bersih karena jauh daripada kilang sahabatku semua. Jadi nuansanya itu memang sejuk. Dan ternyata dekat sini pun juga ada kebun tembakau sahabatku semua. Kalau kemarin kan Bang Toha ke kampung sebelah nampak ada kebun tembakau, ternyata di kampungnya Bang Toha dekat sini pun juga ada kebun tembakau. Ini pun saya baru perasan sahabatku semua. Dan satu hal lagi, kalau tembakau saat musim hujan seperti ini, kata petani, harga tembakonya murah. Jadi kualitasnya turun. Jadi pagi hari ini kita jalan santai sambil melihat aktivitas warga kampung di sekitar. Ada pembangunan rumah sahabat-sahabatku semua. Kalau kampungnya Bang Toha di sini, untuk rumahnya yang paling rapat ada di ujung sebelah sana. Kalau yang di daerah sini belum begitu rapat. Dan di sebelah sini masih perkebunan. Ada mesin jagung yang dimana biasanya mesin jagung ini untuk mengolah jagung dipisahkan dari bijinya sahabatku semua. Biasanya akan keliling kampung juga. Dan ini ada pokok kayu jati kampung. Pokok kayu jati kampung ini sudah berusia lama sahabatku semua, puluhan tahun, untuk bisa menghasilkan kayu jati yang sebesar ini. Maka dari itu pohon jati harganya mahal karena membutuhkan waktu bertahun-tahun. Cukup sangat bagus ini. Di kampung ada pokok jati yang tumbuh besar seperti ini. Ini menunjukkan kalau
tanahnya berkualitas, sahabatku semua. Dan di ujung, kok di ujung sih, di seberang jalan ini ada sekolahan. Jadi di kampungnya Bang Toha ini juga dekat dengan sekolahan. Ini sekolah anak rendah, sahabatku semua. Kalau di Malaysia kan sekolah anak rendah. Kok sekolah anak rendah sih? Sekolah tingkatan rendah. Meskipun di kampung bertingkat-tingkat sekolahnya, tapi kalau di sini sekolahnya tidak bertingkat. Karena muridnya juga tidak terlalu banyak, sahabatku semua. Untuk menuju kebunnya sebenarnya juga tidak begitu jauh. Mungkin dalam waktu sekitar 5 menit. Dan di sini juga ada surau. Ini rumah adat Jawanya juga masih dipertahankan. Meskipun di era zaman sekarang untuk pembuatan rumah adat Jawa ini memakan biaya yang cukup lumayan mahal, sahabatku semua, karena terbuat daripada kayu jati. Kebunnya Bang Toha ini belakang rumah. Di sini warga tengah panen jagung. Salah satu fungsi di kampung kalau ada benda macam ini membeli air minum. Jadi air minum di sini dijual dengan secara keliling. Dan akhirnya sudah sampai di kebun, sahabat-sahabatku semua. Kalau berkebun dekat area perumahan perkampungan, biayanya memang agak cukup lumayan mahal, sahabat-sahabatku semua. Belum beli untuk kayunya buat pagar, belum lagi beli bekas jaringnya. Jadi belum apa-apa sudah cukup keluar modal biaya yang agak mahal kalau bagi warga kampung. Alhamdulillahnya Bang Toha merantau kemarin adalah tabungan sedikit untuk Bang Toha cadangkan, yang dimana memang sudah saya niatkan waktu saya berada di Malaysia. Memang saya ingin untuk berkebun di kampung, yang dimana nanti hasilnya akan saya bagikan kepada warga sekitar dan juga warga yang istilahnya mau minta sayur silakan ambil. Setidaknya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Mudah-mudahan nanti kebunnya Bang Toha tumbuh subur. Jadi nanti kalau tumbuh subur, Bang Toha juga akan sumbangkan ke beberapa warga kampung di sini yang memerlukan ya, istilahnya, atau membantu orang-orang yang nggak punya. Jadi mungkin ini yang saya bisa lakukan, yang dimana hasil merantau daripada Malaysia akan saya manfaatkan sebaik-baik mungkin. Dan mudah-mudahan tanamannya itu tidak terkena penyakit, sahabatku semua. Dan rencana kalau nanti sayurnya tumbuh subur, Bang Toha juga akan sumbangkan ke pesantren-pesantren anak yatim ya. Jadi di kampungnya Bang Toha ini juga ada salah satu pesantren yang dimana pesantren tersebut muridnya anak yatim piatu. Jadi Bang Toha akan sebaik-baik mungkin merawat kebun ini supaya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, sahabatku semua. Dan ini pun Bang Toha beli daripada hasil merantau di Malaysia. Modal pun juga hasil merantau daripada Malaysia. Bang Toha kumpul sedikit demi sedikit untuk modal bertani, berkebun, tanam sayur di kampung halamannya Bang Toha. Saat ini Bang Toha memang ambil cuti panjang. Jadi untuk kesibukan, sahabatku semua, di samping untuk kesibukan, setidaknya apa yang saya hasilkan daripada merantau di Malaysia bisa membantu warga sekitar. Meskipun tidak banyak, tapi setidaknya niat inilah yang sudah saya niatkan waktu saya masih di perantauan Malaysia. Alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia, yang dulunya saya tidak menyangka, nggak mungkin saya punya kebun, karena saya sendiri di kampung itu juga buruh tani. Sedangkan untuk membeli kebun seperti ini
perlu uang puluhan juta. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ada tabungan akhirnya tercapai.